sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bil khusus Profesor Dr. Ali Mafrudi, MA, dan juga Bapak Dr. Hafid Widodo. Pertama dan utama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bergabung ya di Zoomland dalam acara bincang santai yaitu bincang intelektual muslim edisi Januari 2022 yang insya Allah diadakan oleh komunitas intelektual muslim Sidoarjo. Alhamdulillah pada malam hari ini tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ya di awal tahun 2022 ini kita bisa menyelenggarakan bincang intelektual muslim pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, para intelektual muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada bincang intelektual muslim kali nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan yang lagi hangat, yaitu terkait dengan masalah pendidikan ya, masalah pendidikan. Karena kalau kita bicara masalah pendidikan tidak ada habisnya. Kenapa? Ini menyangkut masalah masa depan ya, masa depan negeri ini, masa depan peradaban umat ini. Ini adalah masalah pendidikan. Terutama temanya adalah moderasi beragama di dunia pendidikan. Bagaimana kemudian kita nanti membahas terkait dengan moderasi di dunia pendidikan ini. Alhamdulillah kita sudah kehadiran para pakar di bidang pendidikan yang sudah istilahnya meluangkan waktu beliau untuk bisa bergabung di bincang intelektual muslim ini, yaitu beliau yang pertama adalah Profesor Dr. Ali Mufrodi, MA. Assalamualaikum Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Prof. Ali ke? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Hafid Widodo. Assalamualaikum Pak Hafid, Pak Dr. Hafid Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter? Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Dr. Hafid Widodo ini kelihatannya sinyalnya masih terganggu karena hujan ini. Ya, tidak apa-apa ya. Mungkin nanti sebentar lagi akan reda hujannya dan akan sinyalnya akan kuat lagi. Kita berdoa bersama-sama. Baiklah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, langsung saja ya kita bincang-bincang santai terkait dengan masalah moderasi beragama di dunia Islam. Ini saya ingin bertanya dulu ke Bapak Profesor Dr. Ali Mufrodi ya. Terkait ini Prof, terkait dengan moderasi beragama ya. Ini sebenarnya apa sih Prof terkait istilahnya makna dari moderasi beragama ini, dan apakah memang berbeda atau sama dengan moderasi istilahnya moderasi agama. Jadi kan ini ada moderasi beragama, ada moderasi agama. Maknanya mungkin kita perlu penjelasan yang lebih gamblang terkait ini, kemudian sama atau tidak dengan moderasi agama. Monggo Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berbincang tentang agama Islam, agama kita.
Syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat pada tahun 2022 ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang lurus kepada kita untuk berislam ini. Untuk selanjutnya kita lihat moderasi dulu ya. Itu kan dari kata modern kita. Modern itu kan artinya itu baru. Awalnya begitu dulu. Kemudian dulu ada kata-kata modernisasi. Modernization itu artinya adalah pembaruan gitu. Ya. Kemudian kita lihat di sini sekarang ini memakai moderasi. Nah, kalau di dalam Islam itu kata-kata itu ya sudah tidak asing lagi sebenarnya. Islam sendiri itu ya modern. Islam datang ke dunia ini dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sendiri, ya dia bersifat modern, baru, ya baru sesuai dengan situasi dan kondisi zaman serta keadaan. Awalnya kan begitu. Nah, kemudian di dalam sejarah Islam juga ada pemikiran modern dalam Islam. Pemikiran modern dalam Islam itu kemudian menjadi gerakan modern dalam Islam. Karena modern itu baru, kemudian ada modernisasi, pembaruan. Nah itu muncul tahun-tahun 1800-an. Mengapa? Karena waktu itu dunia Islam mundur. Maka Islam saat itu ingin disesuaikan dengan situasi dan kondisi modern karena adanya ilmu dan teknologi. Jadi bukan Islamnya yang dimodernisir, tapi lembaganya. Ya, jadi tidak Islamnya itu, Islam ya tetap sebagai agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya sehingga itu tetap agamanya sejak dulu ya modern. Nah itu yang terjadi modernisasi pada zaman tahun-tahun 1800-an. Mengapa tahun itu dikatakan awal-awal modernisasi? Karena umat Islam dalam keadaan mundur waktu itu. Mesir mundur, seperti Utsmani mulai mundur, kemudian India mundur, Indonesia apalagi. Nah, yang kebanyakan juga tahun-tahun itu dunia Islam itu dijajah oleh Barat. Nah, kemudian timbullah dari diri umat Islam sendiri ingin memodernasi diri. Ya, berarti lembaganya, umpamanya ya antara lain ya pendidikan. Gitu. Pendidikan ini mulai dari Al-Azhar diperbarui, kemudian di Indonesia itu akhir abad ke-19 baru diperbarui. 1800 akhir itu baru Indonesia masuk ke Sumatera Barat, kemudian ke Jawa, dan baru menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, itu pendidikan. Nah, apa yang diperbarui saat itu di dalam hal pendidikan, ya sarana dan prasarana, kurikulum juga. Sarana prasarana kalau dulu ngajinya itu sistem halakoh gitu, maka tahun-tahun 1890-an itu memakai sistem klasikal, memakai papan tulis.
Yang dulunya kita di masjid tidak pakai. Nah itu aja sudah dikatakan modern. Kurikulum juga begitu. Kurikulum saat itu belum masuk ilmu-ilmu umum yang luas. Hanya umpamanya berhitung, kemudian kalau Indonesia ya bahasa Belanda, kemudian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Itu aja. Nah itu tahun-tahun 1800 akhir, 1900 sudah dikatakan modern dalam bidang pendidikan. Nah di dalam bidang pemikiran gerakan ya mengorganisir jadi Syarikat Islam, Muhammadiyah, kemudian Persis dan lain sebagainya. Nah itu yang terjadi ketika Islam ingin memodernisir diri. Jadi yang dimodernisir itu lembaga-lembaganya, bukan Islam yang cara-caranya beragama. Makanya zakat kalau dulu itu biasanya diberikan pada pemimpin agama, kiai di masjid, syuro gitu. Tetapi dengan adanya pemikiran yang baru, ini harus diberikan kepada paket dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang berbeda. Nah kemudian di tahun-tahun kita berada ini, taruhlah 20 tahun ini ya, mulai tahun 2000-an gitu kan. Nah ini kemudian ada istilah moderasi beragama. Nah kita kemana ini merujuknya? Kita bisa merujuk kepada pengertian-pengertian itu yang sudah dicontohkan oleh Kementerian Agama. Itu aja saya kira ya, yang kita jadikan patokan, gitu. Yang kita lihat gitu ya. Nanti bacaan ini nanti bisa saya share ke Bapak-Bapak. Saya kasihkan email aja nanti, saya kirimkan per email karena panjang gitu ya. Nanti bisa di dalam. Nah itu tahun 2019 dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu berarti dikeluarkan oleh Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, tahun 2019, 1 Oktober, menterinya masih Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, di situ dikatakan moderasi adalah jalan tengah. Ya. Jadi, kalau itu yang dikatakan, ya sejak dulu umat Islam itu dalam Al-Quran disebutkan ummatan wasat. Gitu kan? Jadi, umat yang ada di tengah, tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Nah, itu sebenarnya kan sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, di dalam pengertian moderasi itu berarti yang moderasi itu adalah amalan beragama itu, maka dikatakan moderasi beragama. Jadi amalan orang Islam itu harus moderat gitu. Nah, apa moderat itu? Berarti bersikap adil dan seimbang. Nah, itu arti yang kita lihat dari Kemenag, Kementerian Agama. Nah, dari situ maka moderasi itu diartikan sesuatu yang terbaik karena berada di tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, gitu.
tetapi berada di tengah-tengah sehingga dia menjadi bisa diterima oleh semua pihak. Nah, ini antara lain. Nah, beragama itu berarti umat Islam ini sikap beragama. Jadi bagaimana umat Islam ini melaksanakan agama. Nah, itu yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi yang beragama itu berarti perilaku beragama umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, ini prinsipnya gitu. Nah, apa bedanya dengan tadi moderasi agama? Kalau agama itu kan sejak dulu yang modern. Sejak lahirnya itu kan juga dikatakan agama yang modern, melampaui zamannya. Di dalam hal apa ya, segala bidang. Di dalam keadilan, keseimbangan, nah itu sudah mulai dari awal Islam. Nabi Muhammad sendiri bersifat adil gitu. Dan itu dasarnya, basicnya ya dari Al-Quran. Jadi pedoman-pedoman adil, kemudian wasat, modern, nah itu semuanya dalilnya ya dari Al-Quran. Ya, jadi taruhlah umpamanya tentang adil. Ya, seorang khotib tiap akhir khutbah itu mengatakan inna wa ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, itu kan. Nah, itu sebetulnya ada ceritanya panjang itu. Mengapa akhir kata khotib itu inna wa ya'muru bil adli wal ihsan. Begini ceritanya. Ketika zaman setelah Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin gitu ya, itu orang-orang Islam saling mencemooh antara satu dengan yang lain. Ya, taruhlah pada zaman Umayyah ya. Umayyah itu berarti mulai dari Khalifah Muawiyah. Itu kan sudah timbul antara kelompok Ali, Syiah, ya, kemudian Khawarij, ya, kemudian Ahlus Sunnah sendiri, ya, yang berkuasa itu Ahlus Sunnah begitu. Nah, itu kan saling cemooh. Bahkan sampai saling berbunuh. Nah, ini oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Ya, Anda sebagai umat Islam jangan begitu. Akhir khutbah itu dulunya tidak begitu. Sehingga Anda harus bersikap adil ke semuanya. Maka kita ingatkan di dalam khutbah, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu bersifat adil wal ihsan. Nah, sehingga kalau dari situ berarti adil ini sudah dilaksanakan oleh umat Islam pada zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, diingatkan lagi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sampai sekarang itu yang diucapkan. Itu tahun 99 Hijriah sampai 101 itu Umar bin Abdul Aziz memerintahnya. Sekarang sudah 1443 Hijriah kan, berarti sudah taruhlah 1300 tahun yang lalu sudah diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Bersifat adil. Nah, itu ya, jadi kalau pengertian moderasi itu adalah sifat tengah, adil dan seimbang, kita sudah laksanakan. Nah, di dalam bukunya Kementerian Agama ini diberi beberapa contoh.
Bagaimana sifat yang adil, yang tidak berlebih-lebihan. Di sini umpamanya seorang yang dermawan itu berarti dia adil di tengah antara yang kaya dengan yang fakir. Karena dia seorang kaya memberikan sesuatu kepada yang. Nah, tetapi kalau berlebihan ini tidak boleh. Nah, jadi berlebihan sampai meninggalkan keluarganya tidak diberi santunan apa yang sebenarnya dan sebagainya, itu yang berlebihan. Nah, ini yang dicontohkan oleh Kementerian Agama itu yang benar. Nah, ini yang di dalam contoh-contoh inilah yang tidak diperkenankan dalam moderasi beragama, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Yang penting tidak ekstrim, tetapi ada di tengah, sehingga seimbang antara yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, itu antara lain. Kemudian ekstrim itu bagaimana ekstrim? Ekstrim di dalam beragama, bagaimana ekstrim? Kalau ekstrim ini menyangkut tentang sikap yang berlebihan. Yang berlebihan ini antara lain sampai kepada melanggar aturan-aturan. Aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan-aturan pemerintah umpamanya. Dan disepakati bersama. Ya, sehingga menjadi berlebihan. Nah, ini yang tidak perkenanan di dalam agama kita. Nah, ini berarti moderasi tadi. Berarti berada di tengah-tengah dengan adil dan seimbang. Kemudian dari keterangan itu, maka yang dijadikan ukuran untuk supaya ini orang adil, kalau sudah berpegang teguh otomatis pada agamanya, dia juga harus adil di dalam hal kemanusiaan. Jadi ini pun juga di dalam dalil-dalil Al-Quran banyak. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh, gitu kan. Membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia. Nah, itu kan antara lain, gitu ya. Nah, itu berarti prinsip-prinsip kemanusiaan yang sebetulnya di dalam Islam sendiri sudah ada. Ya, ini di modernisasi aja, gitu ya. Jadi, ya. Berarti Prof ya, moderasi beragama ini memang sejak tadi kan dijelaskan sejak tahun 1800, berarti sejak kemunduran kaum muslimin dan juga berarti sejak penjajah Belanda kalau sejak tahun 1800 itu Prof ya. Ya, itu berarti umat Islam ingin memodernisir diri. Oh, gitu. Ingin memperbarui diri. Oke. Jazakallah Prof, terima kasih ini. Dan tadi ada apa istilahnya tulisan dari Prof Ali. Insya Allah nanti bisa dikirim via email Prof ya.
Ya, nanti saya minta emailnya salah satu di antara. Oke. Saya ingin ini bincang-bincang lagi dengan terima kasih Pak dengan Pak Dr. Widodo ini. Monitor Pak Dr. Widodo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini suaranya agak putus-putus Pak Dokter ini. Gimana suaranya? Masih kurang jelas Pak Dokter. Kalau begini? Alhamdulillah, sudah. Oke, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Ini Pak Dokter, saya ingin ini ya tadi Prof. Ali sudah menjelaskan panjang lebar dan gamblang terkait dengan definisi moderasi beragama. Nah, akhir-akhir ini kan sudah mulai ramai juga ini terkait dengan moderasi beragama, bahkan di Kemenak juga diberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan moderasi beragama. Nah, ini mengapa Pak Dokter moderasi beragama ini kok perlu ada sebuah kebijakan gitu? Selamat Pak Dokter. Alhamdulillah. Mohon maaf ini agak terganggu sinyalnya. Jelas ini jelas nih. Sudah jelas sekali. Sudah jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Prof. Ali, mohon izin para intelektual muslim, atas semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Bapak Solah, ya, Bapak Moderator. Semoga kita kesehatan. Amin. Bicara tentang moderasi beragama, memang ini sebenarnya kegelisahan kita semuanya ya. Jadi keberagamaan kita ini kan kalau kita bicara modern, era-era modern sekarang ini kan sebenarnya tidak lepas dari proyek pencitra burukan Islam. Selain memang Islam sendiri secara ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa Islam juga mengalami kemunduran sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ali tadi. Tapi sisi lain juga sejak kita tahu bagaimana dulu kita tahu yang namanya Bin Laden itu menjadi dimomokkan begitu ya, begitu luar biasa, seorang pebisnis muslim yang luar biasa itu. Semuanya dikaitkan dengan Bin Laden, Usama Bin Laden gitu ya. Ya. Terus kemudian muncul lagi, dibesarkan lagi di 2001 ya, dengan hancurnya Pentagon dan WTC itu ya. Kemudian Islamofobia luar biasa, seakan-akan Islam itu penghancur peradaban begitu ya. Kemudian mengalir terus war on terrorism, kemudian war on radikalisme dan seterusnya seakan-akan Islam di dunia akhir-akhir ini tertuduh sebagai pelaku ekstremisme. Ya, padahal pelaku ekstremisme tidak hanya dari Islam saja, tapi kenyataan ini kemudian di-maintenance oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menciptakan akhirnya Islamofobia. Artinya sepertinya Islam punya masalah dalam beragama gitu ya Prof ya. Padahal Prof tadi sudah sampaikan Islam tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah Islam itu gitu loh.
Dari dulu saya sepertinya moderasi juga sudah jalan gitu. Yang menjadi persoalan itu kemudian kan ini kan di maintenance, kemudian dibesar-besarkan seakan-akan Islam dan kaum muslimin inilah kemudian pelaku teror internasional dunia gitu. Nah ini kembali lagi kita tidak bisa lepaskan fakta-fakta itu, di mana Islam kemudian menjadi tertuduh dalam tanda kutip sebagai pelaku ekstremisme, pelaku pembunuhan yang tadi telah sampaikan Prof. Ali, itu adalah kekejian luar biasa. Membunuh seorang muslim itu seperti membunuh seluruh kaum muslimin, dan itu ada dalam Islam. Nah, oleh karena itu kondisi keberagamaan kita sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Konon terakhir kemudian dalam teori konspirasi ternyata WTC itu bukan oleh pesawat terbang gitu. Ya kan? Dilihat dari berbagai gejala-gejala itu. Tapi opini terus berkembang karena war on terorisme tidak ketemu, dimanapun berada tidak ketemu, kecuali hanya menumbangkan penguasa-penguasa Islam waktu itu, dan sudah tidak tunduk lagi kepada Amerika Serikat. Dan kemudian sekarang karena nggak temu, tetapi untuk tetap menjaga agar Islamophobia itu terjadi, war on terorisme diganti menjadi war on radikalisme, ekstremisme. Jadi mulai ide itu mulai menyempit, mencari-cari, dan bagaimana untuk menangkal ekstremisme, radikalisme yang dituduhkan itu, yaitu untuk hal ini adalah bagaimana menyampaikan kembali Islam wasatiyah, Islam moderat, ya, Islam moderat. Jadi bagaimana kemudian pemahaman yang ekstrim itu tidak terjadi lagi, pemaksaan tidak terjadi lagi. Ini satu kisah ya. Saya sampaikan satu kisah, ini barangkali menjadi ibroh, apakah ini kemudian menjadi de-islamisasi atau justru islamisasi. Islamisasi atau de-islamisasi itu sebenarnya kan perjalanan alamiah gitu. Kita tidak menutup kemungkinan kemudian nanti banyak umat-umat yang non-muslim dalam kacamata akidah Islam adalah orang-orang kafir, itu kemudian masuk Islam, itu tidak menutup kemungkinan gitu. Dan tidak perlu dipaksakan masuk Islam, la ikraha fiddin gitu ya. Artinya satu kisah begini, ada satu daerah di Jawa Tengah, saya mengikuti betul itu daerah itu adalah daerah dalam tanda kutip, kalau dalam hal lain ada abangan gitu, Islam KTP kejawen. Saya dulu pernah belajar beberapa buku-buku ya dari Darmo Gandul gitu ya, Kalampati penulisnya ya. Itu terus ada buku-buku kejawen, itu memang ada di Jawa Tengah itu banyak orang Islam tapi Islam kejawen gitu loh. Di situ mohon maaf di daerah itu masih ada satu punden. Nah ini punden, satu tempat yang dikeramatkan di daerah itu. Ketika kemudian orang itu di situ ada yang mantu nikahan, itu diarak keliling 7 kali di situ, seperti tawaf di Ka'bah. Itu saya tahu betul itu, saya pelaku sejarah juga di situ. Kemudian dalam proses di daerah mana? Itu di Solo, Prof. Di Solo, di situ. Terus kemudian lambat laun kejadian itu terus terjadi kok, memang itu kebiasaan di situ kok, dan sesajen itu biasa terjadi di situ. Ya itu kemudian lambat laun ketika kemudian berganti generasi, kemudian Islam mulai masuk, mulai bersama-sama diajak tentang pasolatan, terus kemudian berkembang. Semua perilaku yang dilakukan oleh orang-orang di situ semuanya hilang sekarang.
hilang. Bahkan tempat punden pun sekarang sudah jadi rumah. Karena itu milik satu tanah milik warga setempat. Dan kemudian banyak dibangun musola-musola di situ. Pertanyaan kita kan, apakah itu kemudian disalahkan karena kerelaan seseorang masuk Islam, karena beragama Islam dengan bagus? Kan itu kan justru yang diinginkan dalam moderasi beragama. Bagaimana agama itu modern kemudian berjalan terus. Nah, di dalam moderasi beragama ini, kalau kita melihat beberapa atau satu buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu kan dalam perspektif pendidikan, bagaimana penguatan penguatan cara pandang ya, bagaimana penguatan cara pandang, sikap praktek beragama itu kemudian perlu gampangnya ditengahkan gitu ya. Jangan sampai ekstrem kanan, ekstrem kiri tadi ya Prof ya. Jangan sampai kemudian ekstrem kanan, mohon maaf ya, kemudian memaksakan agama. Memaksakan sampai kemudian terjadi pertikaian. Padahal agama itu bukan untuk dipaksakan kan? Iya kan? Bagi beragama dengan cara yang la ikroha fiddin gitu. Itu penting juga kita pahami, itu pentingnya dakwah. Dan juga tidak ekstrem kiri. Ya, terus kemudian menyendiri di atas, di musola, di masjid, terus kemudian orang menjadi tanggungannya terbengkalai. Nah ini menjadi persoalan juga gitu. Artinya apa? Artinya keberagamaan itu menjadi penting untuk terus dikembangkan. Nah, cara pandang itulah kemudian di dalam dunia pendidikan, dalam rencana jangka menengah nasional itu, yaitu penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat. Seperti pengembangan kurikulum, akhirnya kan berubah. Materi dan proses pengajaran, pendidikan guru, tenaga kependidikannya, dan rekrutmen guru itu kemudian menjadi sangat penting untuk dimanage sedemikian rupa sehingga pengarus utamaan moderasi beragama ini landing di tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi persoalan lagi adalah satu sisi bicara tentang moderasi beragama, di sisi lain ketika ada orang mau beragama dengan bagus, nah ini saya khawatir nanti dijustifikasi gitu loh. Justifikasi, ini nggak moderat ini gitu kan ya. Kenapa? Lagi kita sebagai seorang muslim yang kemudian ingin melaksanakan Islam ini dengan baik, justru kadang-kadang dicap sebagai orang-orang yang radikal. Ya, radikal itu. Saya khawatirnya seperti itu gitu. Dan bukan saya kekhawatiran saya, tetapi sekarang sudah terjadi gitu loh. Satu contoh, ada mahasiswa yang cerita ke saya, Pak, ya gimana? Saya itu kan ada pelajaran agama, Pak. Oke. Nah, suruh makalah. Saya buat makalah itu, Pak. Itu. Loh, kamu itu ketika dibaca oleh gurunya, dosennya, dosen agamanya. Loh, kamu itu fundamental ya. Ya Allah, ini gurunya nggak moderat ini. Gurunya itu dosennya nggak moderat ini. Ini dosennya harus diganti supaya menjadi dosen-dosen yang moderat ini. Kok nggak menghargai gitu? Nggak menghargai anak mahasiswa yang telah membuat makalah baik dengan sungguh-sungguh gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Itu kan sebuah perintah. Nah, oleh karena itu ke depan kalau dalam menjadi persoalan itu ketika di lapangan, kemudian dunia pendidikan ini diisi oleh orang-orang yang justru tidak menginginkan Islam, kurang tahu tentang Islam secara kafah. Itu. Jadi moderasi beragama itu kemudian harus diterjemahkan bagaimana ke depan Islam terus berkembang, pelaksanaan keberagamaan kita
itu semakin sempurna. Itu harusnya begitu diterjemahkan. Jangan sampai kemudian malah menjadi orang-orang yang antipati dengan agama tadi gitu. Ketika orang mau hati-hati dengan, dulu ya ada survei di universitas negeri ini itu dan sebagainya, malah justru hati-hati. Ya enggak apa-apa, justru kita akan berkembang di universitas negeri itu juga muncullah pemahaman-pemahaman orang-orang yang beragama dengan baik. Berterima kasih. Satu contoh, saya pernah ngisi salah satu diklat di Madura. Itu ada seorang guru kepala sekolah SD bilang begini kepada saya, Pak, murid saya habis, Pak. SD negeri. Loh kenapa, Bu, kok muridnya habis? Kelas 1 sampai kelas 6 itu cuma 12 anak, Pak. Jadi satu kelas orang gitu, gurunya banyak. Pegawai negeri semua. Kelas 2 orang. Iya, kenapa kok bisa begitu, Bu? Pak, kalah dengan sekolah Islam, SD Islam. Oh, lah kenapa kok SD Islam kok menang dan Ibu kok kalah SD negeri? Lah di sana ada pelajaran agamanya yang banyak, Pak. Bagaimana kalau sekolah negeri itu ada agama yang banyak? Ibu harus melihat keinginan warga, kebutuhan warga, kebutuhan orang tua terhadap pendidikan agama kepada anaknya. Kalau perlu undang kiai ke sekolah itu, ustadz ke sekolah itu, kasih pelajaran-pelajaran agama yang banyak. Saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena di daerahnya itu semangat beragamanya itu bagus. Itu bukan jangan sampai kemudian sekolah lingkungan di situ ekstrim semua. Jangan sampai kemudian muncul itu. Itu payah itu kalau begitu kan. Ada saya mengisi di salah satu diklat di Jawa Tengah. Itu juga sama. Saya sarankan, Bapak Ibu, sekolah negeri itu tidak ada alerginya untuk mengundang ustadz, kiai, untuk sama-sama membelajarkan agamanya. Karena apa? Karena pertumbuhan keberagamaan di Indonesia itu cukup luar biasa. Disegani dunia sekarang itu. Semua lomba-lomba itu menang di Indonesia itu. Kecuali sepak bola. Ya, jadi ini luar biasa dan ini harus diapresiasi keberagaman. Jangan sampai kemudian dengan isu moderasi beragama itu kemudian orang-orang yang ingin beragama dengan bagus justru dijustifikasi. Ini ekstrim kanan gitu, ini ekstrim gitu. Ini harus benar-benar kemudian ditempatkan moderasi beragama ini memberikan peluang besar kepada kita semua untuk beragama dengan baik. Ketika umat Islam ini beragama dengan baik, saya yakinnya tidak akan memaksa orang lain untuk masuk Islam. Tidak ada. Tidak akan, mohon maaf ini. Tidak akan kemudian gontok-gontokan membunuh apalagi wa na'udzubillah. Ini bukan Islami gitu, bukan Islami. Dan ketika kemudian berhadapan dengan, mohon maaf ini sesajen. Saya itu terus terang saya juga berdakwah di salah satu daerah yang tempatnya namanya Jurang Maling waktu itu. Jurang Maling itu di situ tempatnya pencoleng-pencoleng. Kalau maling itu lompat di situ pasti hilang, makanya disebut Jurang Maling. Itu ada sesajen, ada anak-anak. Ya, gimana cara ngajaknya? Ya sudah, santai aja gitu. Kita nggak kasih kepada mereka pemahaman-pemahaman Islam. Pendidikan lagi kepada mereka tentang Islam. Dan alhamdulillah juga berkembang bagus. Jadi intinya bagaimana kita lebih kepada mengedukasi kepada masyarakat. Mengedukasi kepada masyarakat bagaimana pendidikan yang mampu mengubah pola pikir mereka, pola sikap mereka dalam beragama. Tentu agama yang dimaksud dengan agama yang benar gitu. Jangan sampai kemudian muncullah kebencian kepada sesama kaum muslimin atau sesama manusia gitu. Mohon maaf, kita itu kan diturunkan untuk umat manusia. Ya ayyuhal kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk golongan tertentu.
Maka ketika kita ini seorang muslim, kemudian menghadapi ada orang yang belum Islam, masih kafir, masih berumur dengan dosa, ya kita nggak boleh marah loh. Wong kita memang diturunkan itu. Dan justru muncullah kasih sayang. Kasih sayang. Keberagaman kita tularkan kepada mereka. Nah, ketika kita mengajak mereka, memahamkan mereka itu dalam bentuk rasa kasih sayang kita. Jadi ketika kemudian, masalahnya kan tersinggung Pak, gitu ya. Masalahnya ada orang yang tersinggung dengan diingatkan begitu, ya alon-alon lah, ya alon-alon. Namanya juga dakwah itu nggak semudah itu, gitu ya. Jadi dan dunia pendidikan kembali lagi itu adalah sektor seksi, sektor paling seksi dalam mengubah peradaban manusia, termasuk tadi ya, bagaimana mengubah perspektif, mengubah cara pandang umat terhadap Islam itu sendiri atau di luar Islam. Sehingga beragama itu menjadi indah dan mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Begitu ya, saya. Luar biasa ya. Ini pada malam hari ini komunitas intelektual Muslim Sidoarjo sangat beruntung sekali. Jadi kehadiran dua pemateri dari dua generasi yang berbeda, tetapi semangatnya sama, luar biasa. Ini di Prof. Ali dan Dr. Widodo ini semangatnya sama, tetapnya dalam berdakwah untuk umat ini. Dan tadi ada yang bisa saya garis bawahi dari Dr. Widodo tadi, yaitu terkait dengan bahwa pendidikan ini adalah merupakan sektor seksi dalam merubah peradaban manusia. Ini suatu hal yang sangat penting, dan kita sebagai intelektual Muslim ya, tadi ada kata-kata bahwa kita dalam merubah masyarakat berarti apa? Perlu mengedukasi mereka, mendakwai mereka, mendakwai dengan Islam, mendakwai dengan Islam kafah, sehingga apa? Tadi seperti yang disampaikan Prof. Ali juga, berarti apa? Nanti istilahnya pembaharuan ya, membarui bahwa apa? Membarui mereka masyarakat ke jalan yang lebih baik. Oke, para peserta bincang intelektual Muslim yang dirahmati Allah, ya, kami beri kesempatan untuk para peserta semuanya untuk bertanya kepada dua pakar kita ya, dua pakar di bidang pendidikan ini, Prof. Ali dan juga Dr. Widodo ini. Tafadhol, monggo yang mau ingin bertanya bisa hand raise atau bisa di chat juga, kalau mungkin malu-malu ya bisa di chat. Pak Taufik, monggo. Ini belum muncul suaranya Pak Taufik dari tadi. Monitor Pak Taufik. Ini belum ada yang ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya ini ya, saya bertanya lagi ini ke Prof. Ali. Ini, ini Prof. Ya, ini terkait dengan moderasi lagi, Prof. Mungkin fakta-fakta moderasi tadi ya, istilahnya disampaikan oleh Pak Dr. Widodo tadi di masyarakat, ya. Dan kemudian beliau tadi menyampaikan di Solo bagaimana beliau juga sedikit demi sedikit ya, merubah masyarakat yang sebelumnya kejawen total, kemudian Islam masuk ya, sedikit-sedikit akhirnya terjadi perubahan dan kemudian beragama menjadi lebih baik. Nah, ini fakta-fakta moderasi beragama di dunia pendidikan, Prof. Mungkin ada contoh-contohnya atau mungkin fakta-fakta yang ada yang dialami oleh Prof. Ali ini mungkin bisa disampaikan kepada kami ini, Prof. Berarti begini, ada pendidikan di tingkat dasar ya, kemudian perguruan tinggi. Nah, kita lihat di dasar gitu ya, mulai dari TK sampai ke SD gitu ya.
Nah ini kurikulum mestinya harus kepada pembiasaan akhlak karimah gitu ya. Dan itu yang penting mulai dari awal sekali itu ya, akhlakul karimah itu yang menjadi penting. Dan akhlak karimah itu kan di dalam pendidikan di barat itu menjadi kebiasaan, menjadi etika gitu ya. Umpamanya kalau mau masuk ke kelas harus disiplin, kemudian baris ngantri masuk satu persatu. Nah itu nanti menjadi kebiasaan. Nah kita ini kan tidak ya, karena basicnya tadi kurang dihayati sampai besar. Taruhlah yang sekarang ini ya, kita ngantri beli tiket untuk kereta api. Gue diesel lancing. Serobot-serobotan bro ya. Ayo saya menang otot ya menang. Nah itu mungkin sekarang berkurang ya, tapi dulu masih seperti itu. Ya mungkin sekarang masih gitu, tapi tidak seberapa kayak. Nah, itu kan mulai dari dasar. Tetap aja menghormati yang tua itu juga terjadi di barat itu. Ya kemudian ya itu akhlakul karimah di dalam Islam. Kemudian baru baca tulis, kemudian baru matematika. Nah, itu dasar. Ya. Kalau di Belanda dasar yang seperti itu, kemudian untuk masuk ke SMP atau nanti sampai ke perguruan tinggi itu ada grade-nya. Ada grade-nya, umpamanya ujian akhir kelas 6. Kalau dia grade-nya itu umpamanya cuma 70 gitu ya, seluruh mata pelajaran gitu. Maka dia langsung disekolahkan ke jurusan. Sehingga nanti tamat di SMA itu ya SMA jurusan, dia harus kerja di pabrik atau di mana. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini seperti pendidikan kita dulu. Dulu itu mulai dari SMP itu kan ada SMAP. Nah, ada STN, sekolah teknik teknik negeri itu. Teknik negeri. Ya. Kemudian ada SPG. Iya, ada SPG. Nah, itu kan PGA gitu yang agama gitu. Nah, itu sebetulnya sistem Belanda. Tapi sini SD itu belum dikasih grade yang seperti itu. Sehingga semuanya bisa masuk ke yang tadi. Tinggal milih kalau dulu. Nah, itu kan sekarang menjadi umum, menjadi SMP, SMA. Kemudian ada SMA. Tetapi semuanya itu ingin kuliah kalau punya duit dan itu. Ya, kalau di Belanda enggak. Catatannya ada kalau punya duit, Prof ya? Iya, pokoknya nilainya enggak perlu, penting duit, bisa kuliah. Gitu. Setelah kuliah ya apa menen. Nah, itu antara lain ya. Saya kira ini pendidikan yang seperti ini sekarang ini diumumkan itu ya. Itu sebetulnya juga ada min plusnya. Gitu. Kalau Belanda masih standar seperti itu. SD nilainya tidak sampai 90 ya sudah langsung dijuruskan menjadi SMK kita. Mulai dari SMP. Dia tidak bisa lagi kuliah kalau sebelum praktek kerja. 2 tahun minimal. Nah itu antara lainnya. Nah ini berarti sektor pendidikan. Ya. Mulai dari SD, kemudian perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi? Perguruan tinggi juga mengalami beberapa perubahan, pembaruan, moderasi gitu ya. Ya jadi moderasi yang akhir-akhir ini ya 2 tahun terakhir ini atau tahun terakhir ini kan Merdeka Belajar. Ya. Nah itu yang sekarang ini perguruan tinggi begini.
Merdeka Belajar itu boleh 3 semester kuliah di luar prodinya, di luar fakultasnya. Bisa 3 semester. Sampai saya jurusan sejarah ini, kemudian mahasiswa saya ingin mendalami tentang jurnalistik gitu ya. Udah dia suruh magang 1 semester dengan nilai 20 SKS di umpamanya di Japos atau di mana, kemudian di situ dia akan mendapatkan nilai sampai 3 semester. Semester yang kedua dia ingin mendalami tentang bisnis ekonomi, ya silakan ke. Kalau di perguruan tinggi ada fakultas ekonomi ya silakan di situ. Masih antar fakultas boleh. Jadi antar fakultas, antar jurusan dalam universitas sendiri atau di luar. Nah, di luar bisa di perguruan tinggi atau di lembaga yang kompeten. Nah itu yang merdeka itu sekarang itu seperti itu. Nah itu kan artinya juga moderasi ya, dalam bidang kurikulum ya. Nah bagaimana moderasi keagamaan yang ada di perguruan tinggi? Ya di situ kalau dulu namanya mahasiswa itu kan taruhlah tahun-tahun 80 90-an kan pasti mahasiswa baru itu dipojok ya, sampai. Nah itu dikurangi, otomatis tidak lagi seperti itu sekarang. Ya, kalau di UIN umpamanya itu juga terjadi. Nah apalagi sekarang masih online 2 tahun ini kan nggak ada yang namanya posma itu nggak. Daring terus Prof ya? Iya sampai sekarang juga. Ya itu antara lain ya. Moderasi di bidang pendidikan. Monggo Pak Widodo ditambah. Nah, ini nyambung ke Pak Dr. Widodo ini. Monggo Pak Dr. Widodo sekalian ini ya Pak Dokter ya, terkait dengan apa yang disampaikan contoh-contoh di dunia pendidikan, mungkin bisa disambung oleh Pak Dr. Widodo, dan juga ini terkait dengan konsep Islam juga Pak Dokter ya, bagaimana ini menghadapi moderasi beragama dunia pendidikan, mungkin contoh-contohnya juga. Monggo Pak Dr. Widodo. Terima kasih. Mohon izin Prof. Dalam dunia pendidikan, karena ini tempat atau sektor seksi ya dalam menentukan masa depan bangsa. Bahkan seorang ekonom terkenal pun juga berasal dari pendidikan, gitu, produk pendidikan. Seorang koruptor besar juga produk pendidikan. Memang dunia pendidikan itu sektor seksi dalam mengubah satu peradaban negara maupun dunia. Mau tidak mau. Oleh karena itu, untuk beberapa contoh-contoh di dalam dunia pendidikan, karena saya tadi menyampaikan keberagamaan itu, kemudian ketika itu dipandang sebagai satu perkembangan, tentu kita senang karena dekade awal-awal ini muncul kesadaran umat, muncul kesadaran kaum muslimin di Indonesia khususnya dalam beragama. Tentu ini dari Kementerian Agama justru harus berbangga, gitu. Justru harus berbangga sekali, di mana kesadaran umat beragamanya cukup luar biasa, sangat tinggi. Bahkan mohon maaf, bahkan tadi saya contohkan ada sekolah negeri sampai harus tutup karena kalah dengan sekolah yang berbasis pada agama. Muncullah sekolah-sekolah Islam SDIT ya, Islam terpadu gitu ya. Itu juga menjadi tidak bisa dihindarkan, ini luar biasa. Dan tentu ini akan menjadi penghargaan yang luar biasa kepada bangsa ini. Nah, justru Departemen Agama yang secara khusus menangani masalah itu
berbangga hati gitu. Karena apa? Karena keberagamaan di Indonesia itu semakin maju. Nah, tentu bagaimana mengarahkan, bagaimana keberagamaan itu kemudian menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat secara keseluruhan, secara umum. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, di dunia bahkan. Maka dengan kampanye-kampanye dari war on terorisme atau war on radikalisme itu tidak akan ngaruh, itu justru akan menguatkan umat dalam beragama. Dan kembali saya sampaikan beberapa waktu lalu di dalam kurikulum pendidikan keagamaan kita itu justru ada beberapa hal yang dihilangkan gitu. Itu menurut saya salah, jangan dihilangkan. Justru harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Karena kalau disembunyikan tuh malah banyak orang pengen ngintip gitu ya Prof ya. Golei gitu. Ini jihad apa gitu. Boleh akhirnya belajar sendiri gitu. Khawatirnya begitu. Ada materi tentang jihad dihilangkan, materi tentang khilafah dihilangkan, materi yang kira-kira membuat orang kalau dijelaskan dengan bagus, dengan benar, pasti akan bagus. Umat Islam tuh nggak akan melakukan anarkisme, nggak akan. Gitu loh. Jadi karena disembunyikan, dihilangkan itu justru orang akan mencari dengan sendirinya itu, dan itu salah ketika mendapatkan keterangan yang tidak benar gitu. Nah ini jadi kalau menurut saya materi-materi agama itu harus benar-benar disampaikan dengan bagus dan kemudian jangan sampai kemudian menyembunyikan agama ini dengan alasan moderasi gitu. Dengan alasan moderasi itu justru akan menjadi bumerang dalam dunia pendidikan kita. Yang kedua berkaitan dengan tadi kan semangat kurikulum, dan yang kedua kaitan dengan gini, di dalam dunia pendidikan itu kan kita masih mengenal ada pendidikan negeri yang orientasinya ke sekuler, ada yang sekolah keagamaan. Tahun 2013 kalau nggak salah, itu kan sebenarnya mau ditarik semuanya. Semua yang berbau pendidikan ditarik ke Kementerian Pendidikan gitu ya. Tetapi kemudian kan menjadi itu sudah bertahun-tahun lah. Jadi ada dunia pendidikan yang tanda kutip sekuler, ada pendidikan yang berbasis pada agama. Nah sekarang ini perkembangannya adalah sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah berbasis sekuler tadi, karena semangat luar biasa, maka banyak dari sekolah negeri ini yang sekarang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, yakni pemenuhan pemahaman agama. Yang kurang bagus adalah ketika materi agama hanya sebentar gitu loh. Ya. Materi agamanya sedikit gitu. Ya ini kan apalagi malah kalau di perguruan tinggi negeri kan berapa? Cuma 2 SKS. Kalau semangatnya tinggi ini kalau perlu diwadahi dengan kurikulum di perguruan tinggi, diperbanyak itu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi bisa saja nanti berkembang teknokrat-teknokrat yang memang berdasar pada akidah yang benar. Akidah Islam, gitu ya Prof ya. Sekolah-sekolah itu justru akan masif. Kemudian Islam bisa disampaikan di perguruan tinggi yang dulu dalam tanda kutip sekuler itu menjadi perguruan tinggi yang memang basisnya pada agama tertentu. Kalau nanti kemudian ada para dai-dai yang latar belakangnya tidak dari sekolah agama, ya, karena ada pendidikan belajar ya Prof ya, belajar bisa agama dan mana saja boleh, karena dia juga bagus keberagamannya. Kemudian dicap tidak kompeten, akhirnya berbagai macam cap lah ya. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Justru harusnya bagaimana sekolah-sekolah yang negeri ini, yang tanda kutip yang keagamaannya sedikit ini harus didorong memperbanyak pelajaran-pelajaran agama. Tentu ya juga harus mempelajari agama harus dipisah, jangan sampai kemudian umat Islam mengikuti
ajaran agama non Kristen misalnya, atau Buddha mungkinnya, atau sebaliknya, Kristen kemudian ikut pelajaran agama Islam, kan tidak boleh kan begitu, nggak boleh, tetap dipisah, silahkan dipisah masing-masing itu. Nah, inilah kemudian yang harus didorong, bagaimana kurikulum beragama di dalam kurikulum agama dalam sekolah-sekolah seperti ini justru harus ditambah gitu, harus ditambah. Jangan sampai kemudian hilang. Bahkan mohon maaf sekali, saya tuh kadang-kadang risih dengan orang-orang yang berdalih pada moderasi agama, tetapi memasang spanduk besar, awas radikalisme gitu, awas radikalisme di dunia pendidikan. Loh sing diawas radikalisme biasa saja gitu. Kalau ada tulisan awas radikalisme itu kan kayak warning gitu loh. Yes. Ya, itu kan ketidakmampuan Anda untuk menjelaskan Islam, untuk memberikan, mohon maaf ya, membenarkan. Kalau itu yang disampaikan oleh sebuah perguruan tinggi, berarti Anda tidak mampu memenuhi kebutuhan keberagamaan sivitas akademika Anda, gitu loh. Iya kan? Jangan ditakut-takuti. Kalau perlu, ayo beragama dengan bagus, ayo bersama kami, dan seterusnya begitu loh. Jangan sampai malah ditakut-takuti. Gitu. Nah ini mohon maaf, ini pendekatan yang berbeda ya. Harusnya kan dengan kasih sayang, dengan rasa cinta, untuk menyampaikan Islam, untuk merangkul orang-orang yang dalam tanda kutip tadi disampaikan oleh Prof. Ali tadi, ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, kita rangkul loh. Kita rangkul untuk sampaikan Islam secara benar yang bagus. Sehingga kembali lagi antara kurikulum ya sekarang ini dengan praktek itu harus bisa disinkronkan. Sehingga dari kecil ya, dari anak-anak misalnya. Dulu ada tuduhan kan bahwa radikalisme itu sudah sejak TK ada gitu. Sudah ada sejak TK, ada TK. Ada SD radikal, ada SMP radikal, ada SMA radikal, ada perguruan radikal bahkan itu di ada tisnya itu. Ya Allah, jangan begitu. Wong ada 1-2 orang saja kok dicap seperti radikal. Itu ada ribuan orang yang lain juga enggak apa-apa kok. Kan gitu. Ya ini kan akhirnya kan menjatuhkan citra buruk pendidikan. Sebenarnya siapa yang jatuh? Ya menterinya loh harusnya. Malu loh. Kan gitu kan. Berarti kan mencoreng mukanya sendiri gitu. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira dalam dunia pendidikan tentu kita harus bentengi anak-anak kita dengan kurikulum agama yang lebih bagus, lebih maksimal gitu. Jangan hanya 2 SKS. Kalau tadi Prof ya, Alda Merdeka Belajar, Pak saya mau jadi ustadz boleh, mondok aja 1 semester. Iya. Kan boleh Prof ya. Jadi ini harus ditangkap sebagai satu upaya untuk memperbaiki keberagamaan kita, supaya agama kita itu menjadi agama yang kafah, yang sempurna. Dan kita berharap dengan melaksanakan agama dengan kafah dan sempurna ini, maka akan muncul rahmatan lil alamin. Saya yakinnya. Saya khawatirkan tuh orang-orang yang ingin merusak Islam itu dengan citra burukan Islam gitu, dengan berbagai macam cara. Dan ini juga harus kita waspadai juga gitu. Ya, yang penting kita bagaimana membentengi putra-putri kita dengan pendidikan yang tepat. Kalau perlu pendidikan yang negeri-negeri tadi itu diperbanyak kurikulumnya. Sarjana atau perguruan tinggi diperbanyak kurikulumnya. Kalau perlu 4 SKS atau 8 SKS atau tadi 1 semester 20 SKS suruh mondok sana. Atau ditambah pelajaran akhlakul karimah gitu ya. 1 semester akhlak karimah khusus. Iya, betul. Biar Ustadz jadi ITS itu ya nanti meng-hire dosen-dosen UIN gitu ya. Ya. Ustadz gitu ya. Jadi ahli nuklir, tapi nuklir yang akidahnya bagus, dimanfaatkan dengan baik. Teknik perkapalan jadi yang bagus. Jadi guru akidahnya bagus. Jangan sampai jadi guru-guru cabul,
bahaya ini. Ya, kira begitu ya, Bapak Solah ya. Jadi intinya gini, intinya bagaimana kurikulum itu kalau menurut saya justru harus ditambah. Muatan-muatan agama itu agamanya ditambah. Apalagi yang sekolah-sekolah tadi ya. Yang kedua, kayak implementasinya itu konsisten lah. Kalau kita mau beragama dengan baik, jangan takut-takuti orang beragama. Kalau memang belum betul, ayo dirangkul, gitu loh. Yang bagus. Iya, betul. Betul, terima kasih ya Pak Dr. Widodo ini ya. Jadi kurikulum tadi setuju saya ya. Apa? Ditambahi untuk pelajaran agamanya. Kemudian tadi yaitu bentengi generasi-generasi kita, anak-anak didik kita dengan agama. Nah, tadi seperti yang disampaikan kalau di dunia pendidikan tinggi tadi Prof. Ali menyampaikan terkait dengan merdeka belajar. Berarti apa? Perlu misalkan mahasiswa ITS ya, mondok 1 semester, ya, mondok 2 semester, kemudian dari UNER kedokteran perlu kemudian juga mondok sehingga mereka keluar jadi dokter yang memang dia memiliki tadi ditambahkan oleh Pak Dr. Widodo tadi, dokter yang dia memiliki akidah yang luar biasa, kemudian teknokrat yang berakidah yang mantap. Ya, insya Allah begitu Prof. Ali dan Pak Dr. Widodo. Alhamdulillah ini waktu sudah semakin malam ini Pak Dokter dan Pak Prof. Saya bisa tambah sedikit. Monggo Pak Prof. Jadi kita meluruskan istilah-istilah ya sebenarnya. Radikal itu kan sebetulnya akar pertama kali itu kan aslinya itu memang sumber asal usul. Orang yang berjalan ke sana itulah orang yang radik. Gitu. Namun kemudian di dalam sosiologi, kegiatan sosial, akhirnya dijadikan orang yang ingin merubah situasi dengan cara kekerasan. Tapi asal usulnya itu ya asal usul itu ya radik gitu. Dalam kamus yang bahasa Inggris itu ya radik itu asal usul akar. Nah sehingga itu yang terjadi sehingga menjadi radikal, kemudian menjadi radikalisme, kemudian ada istilah atau deradikalisasi. Nah itu kan harus diluruskan itu sehingga istilah itu tidak digunakan sembarangan, dituduhkan kepada apa aja itu dikatakan radikal. Nah itu yang satu. Yang kedua itu fundamental juga gitu. Fundamen itu kan di dalam bahasa Arab dia usul itu ya. Usuluddin itu ya fundament agama. Sehingga yang fundamental itu sebenarnya kembali kepada pokok agama ya usuluddin gitu. Nah itu. Nah sehingga orang yang banyak mendalami tentang asal usul yang pokok-pokok itu yang dikatakan fundamentalisme. Nah satu lagi sekularisme gitu ya. Saikulum itu artinya adalah membedakan antara agama dan dunia. Dan itu asal usulnya di dunia Kristen kan itu. Di dunia Islam ya sejak dulu nggak bisa dipisahkan antara agama dan satu. Nah karena umat Kristen itu abad-abad pertengahan menjadi mundur, akhirnya kan mereka supaya maju, ini agama tinggalkan aja. Akhirnya dipisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan dengan dunia. Nah akhirnya itu juga menjadi wilayah kita di dunia Islam. Sekularisasi di dunia Islam, ada penelitian dulu dari Kanada itu. Mereka meneliti bagaimana praktek sekularisasi di dunia Islam dan di dunia Kristen. Kalau di dunia Islam ya akhirnya tidak kentara, bahkan tidak sukses gitu ya
bedakan antara agama dan dunia. Contohnya itu Turki kan. Turki yang dulu taruhlah hampir 100 tahun yang lalu itu disekulerisasikan oleh Mustafa Kemal. Sekarang akhirnya kembali lagi ke Islam yang seperti ini. Nah itu antara lain. Nah satu lagi artikel yang bagus. Nanti saya kirim. Satu artikel ini masih fresh from the oven. Masih. Okay. Emailnya tadi saya kirim, email saya Pak. Mungkin banyak saya sampaikan. Ya. Berarti ini baru di hidayatullah.com tanggal 22 Januari, berarti Sabtu yang lalu. Sekarang hari apa nih, Jalan? Sekarang, Prof. Hari Ahad. Oh, sekarang Sabtu. Oh iya, Sabtu masih ini berarti. 22 sekarang, Prof. Iya, 22. Ini berarti baru. Tapi ini berarti di uploadnya Kamis tanggal 20 jam 15. Tapi juga sebelumnya sudah ada di Republika ini. Ini Islam moderat dan moderasi beragama. Yang menulis Ustadz DR Syamsuddin Arif. Nah ini ahlinya ini. Orang dari Unida Gontor ini. Jadi yang nulis beliau, kemudian asal usulnya istilah itu dari mana dan kemudian sumbernya dari mana, ini semuanya lengkap ya. Nanti saya kirimkan. Nah antara lain ya itu tadi seperti dikatakan Pak Dr. Widodo, mulai dari World Trade Center tadi tahun 2001 itu ya, mulainya dari sana. Mulai dari sana, kemudian Islam dituduh yang menghancurkan itu WTC gitu ya. Nah, kemudian mereka melangkah agar supaya dunia Islam itu tidak menjadi teroris kan gitu. Aslinya diterangkan panjang lebar. Ya. Kemudian sampai kepada ke Indonesia, bagaimana ceritanya. Ya juga tahun-tahun setelah itu ada bom Bali, kemudian ada bom di Kuningan dan sebagainya. Nah itu semuanya akhirnya jadilah umat Islam itu di Indonesia itu mewaspadai adanya terorisme. Nanti dibaca sendiri sehingga bisa lebih bagus, lebih gamblang, lebih jelas. Tidak banyak saya terangkan di sini kan panjang, tulisannya panjang. Ini Prof, maaf ini ada pertanyaan di kolom chat ini, mungkin bisa ditanggapi sekalian Prof, ini yaitu terkait dengan semakin maraknya jalur beasiswa hafidz Quran ke perguruan tinggi, bagaimana komentar pembicara. Nah ini mungkin Prof Ali bisa memberi komentar ini dari pertanyaan ini. Begini, ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan keleluasaan bagi para hafidz gitu ya. Ponakan saya sendiri itu dari SMA BPPT yang Peterongan itu, dia hafal Quran. Nah, alhamdulillah tahun kemarin dia bisa masuk ke kedokteran Undip, ya. Jadi di Undip dia. Nah kakaknya itu di kedokteran gigi UMS. Karena tidak masuk ke yang ini, akhirnya dia masuk ke UMS. Itu juga hafal Quran dua-duanya. Dari Peterongan, Jombang. Yang ada SMA BPPT. Darul Ulum Prof ya? Ya, Darul Ulum itu. Ya. Nah itu antara lain. Kemudian juga di UNER itu juga begitu. Ada apalagi Pak Rektornya sekarang Pak Adi gitu kan, mengapresiasi bagi yang hafal Quran.
juga ke Fakultas Kedokteran. Ya, itu begini, filosofinya itu begitu. Menghafal Quran itu kan susah. Tidak konsentrasi betul-betul ya. Hilang itu ya. Nah, kalau sudah hafal Quran, mata kuliah yang lain-lain itu kan menjadi gampang bagi dia. Sehingga banyak orang-orang teknik, orang-orang eksakta gitu ya, itu akhirnya berusaha. Nah, itu salah satu. Di samping otomatis keterjagaan mental, spiritual, akhlak yang akan lakukan. Nah, saya kira itu yang dijadikan landasan sehingga nanti menjadi manusia unggul, menjadi SDM yang bagus di suatu bangsa itu. Alhamdulillah. Mungkin Pak Dr. Widodo mungkin bisa mengomentari juga pertanyaan tadi. Mungkin. Oke, terima kasih. Jadi kaitan dengan para penghafal Al-Quran ya. Ini juga apresiasi yang makanya ini tadi saya sampaikan ya. Keberagamaan kita di akhir-akhir ini kan memang luar biasa ya. Luar biasa, jadi meningkat. Sehingga ini perlu diapresiasi ya, baik secara non formal maupun formal. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk bisa berkarir secara akademik gitu. Ya. Yang lari saja dapat apresiasi kok. Menghafal Quran kok nggak dapat, kan jadi persoalan itu kan ya. Lari oleh apresiasi kok. Ya kan? Apresiasi, masa penghafal Quran nggak dapat apresiasi? Oke, misalnya ada yang mengkritik penghafal Quran itu menghafal ke lo, sampai ini sopo gak gitu kira, sampai juga iso lo. Iku mau badminton lari kok dapat apresiasi itu masuk perguruan tinggi negeri, sampai so lari tak. Jadi memang itu prestasi ya, prestasi non akademik istilahnya. Nah ini bagi kita sangat bersyukur ya, bagaimana umat Islam sekarang ini di dunia formal, akademik formal ini mengapresiasi itu. Boleh jadi nanti yang lain juga dalam keagamaan yang lain. Dan ini akan menjadi embrio tadi saya sampaikan di sekolah-sekolah yang tanda kutip sekuler tadi, itu akan muncul di situ, akan terisi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki keagamaan yang bagus, dan itu akan mewarnai, kita berharap akan mewarnai akan mewarnai di dalam perkuliahannya. Dan mohon maaf ketika saya ini kan guru atau dosen umum ya, pendidikan umum ya, itu ya setiap materi yang saya sampaikan tentu ya akan saya dasari dengan keagamaan. Itu praktek saya. Jadi apa artinya kita belajar kalau kita tidak untuk bisa memberikan manfaat pada orang? Ayo Pak dalil Pak. Kok dalil sampai ini kok dalil aja. Ya jadi teman-teman itu, mahasiswa itu, mohon maaf ya, saya kadang-kadang dulu pernah sebut dosen Masya Allah itu. Dosen Masya Allah. Ya gimana, daripada aku ngomong saya nggak bagus kan ya. Masya Allah, gitu kan? Iya. Kan kalimat thayyibah. Jadi Anda kita dasari, kalaupun saya misalnya dosen umum ya, maka teori-teori umum ya ada ini, itu, dan sebagainya. Tetapi kemudian kita dasari bagaimana kita harus berbuat apa dan sebagainya. Sehingga kembali lagi ini akan menjadi apresiasi dan kemungkinan akan menjadi gelombang besar, karena di mana sekarang tuh penghafal Quran begitu luar biasa banyaknya, dorongannya luar biasa, bahkan ada lembaga-lembaga yang menggratiskan untuk menghafal Quran, semuanya akan dijamin. Dan ini akan menjadi peluang besar bahwa Indonesia itu akan menjadi contoh beragama secara dunia. Nah ini akan menjadi contoh gitu. Kemudian kiblat di Asia Tenggara itu kemana? Asia Tenggara itu kemana kalau tidak di Indonesia sebenarnya? Maka dari itu Islam kafah itu harus benar-benar
harus benar-benar disampaikan. Jangan sampai kemudian menutupi Islam sehingga Islam tidak dipahami dengan benar, justru itu akan menjadi bumerang bagi umat Islam dan bangsa Indonesia ini semuanya. Kalau sudah begitu, maka citra Islam akan jelek. Dan kemudian pada akhirnya Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Saya kira begitu, Mas. Saya sangat terima kasih sekali, saya sangat apresiasi kepada kebijakan-kebijakan yang seperti ini, sehingga proses, dalam tanda kutip ya, proses Islamisasi itu masuk di sekolah-sekolah seperti itu. Perguruan tinggi seperti yang demikian. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Ali, kemudian pada Dr. Widodo atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Insya Allah mulai awal sampai akhir ya, semuanya berisi daging semua ya. Berarti ini. Prof, gimana Prof? Ini ada nomornya, emailnya Pak Yudo. Saya kirimkan 2 artikel tadi. Oh, Prof. Nah, sudah ada itu Pak Yudo Cahyono @gmail. Nah, ini saya langsung aja saya kirimkan ke Pak Yudo, nanti saya sampaikan ke yang lainnya, Prof. Nah, itu Pak Yudo ada Gmailnya, nanti Pak Solah bisa di ngambil punya ini ke Pak Yudo ya. Oke, Prof. Ada 2 artikel ini yang saya bisa kirimkan. Silakan nanti juga Pak Widodo silakan untuk akses. Terima kasih, Prof. Ini 2 ini berarti berimbang, yang dari Kemenak tadi dengan yang dari tulisannya Pak siapa, Pak satunya Pak Samsudin tadi. Samsudin Arif. Pak Samsudin Arif. Pak Samsudin dengan buku saku yang punya Kemenak. Nah, ini berarti imbang. Artinya balan ini. 2 tulisan ini balan. Yang satunya diterangkan dari Pak Widodo. Berarti ini detaileringnya di sini. Alhamdulillah luar biasa. Jadi semakin lengkap ya. Insya Allah pemahaman kita ditambah oleh artikel yang diberikan oleh Prof. Ali semakin lengkap para intelektual Muslim Sidoarjo ya, insya Allah ya. Ini luar biasa acara malam hari ini. Tadi saya kembali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Ali yang meluangkan waktunya, kemudian juga Dr. Widodo juga meluangkan waktunya. Semoga pengorbanan Prof. Ali, Pak Dr. Widodo ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar ya. Amin. Ya. Dan juga kepada seluruh peserta dalam bincang intelektual Muslim pada malam hari ini juga diberikan oleh Allah keberkahan dan pahala, dan juga yang terpenting apa? Kita semuanya senantiasa dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita bisa berkumpul lagi, berbincang-bincang santai lagi, kemudian ada ilmu yang kemudian kita dapatkan di dalam acara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para peserta ya, Prof. Ali, Dr. Widodo, dan seluruh peserta bincang intelektual Muslim ya. Kami sebagai host, sebagai moderator, kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini mohon ini Prof. Ali ya ditutup dengan doa Prof, supaya lebih berkah
bincang intelektual muslim kita pada malam hari ini. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal ahya'i wa Allahumma ansur man nasratin wa atul man qadatin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Alhamdulillah, jazakallah, matur suwun, nggih, Prof Ali. Semuanya ke Pak itu tadi Pak ini ya Pak yang sudah terkirim Pak Yudo Cahyono. Nggih, nanti kita sampaikan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para pemirsa semuanya, alhamdulillah ya, kami sebagai moderator mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, juga terutama Prof Ali, Dr. Widodo. Kami mohon maaf. Kami tutup acara ini dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.